Baik, bertemu lagi di pembelajaran kita di semester 2 ini untuk melanjutkan materi-materi yang sudah kita pelajari di semester 1 ya. Untuk materi semester 2 ini akan dimulai dengan barisan aritmatika, atau biar mempermudah kita penulisan, saya singkat dengan BA ya. Barisan aritmatika. Sebelumnya bicara tentang barisan, itu sebenarnya yang mau kita pelajari nanti adalah aritmatika dengan geometri. Tapi saya pisahkan dulu. Yang pertama adalah barisan aritmatika. Sebenarnya barisan itu apa sih? Barisan itu adalah sekumpulan bilangan tetapi punya pola tertentu atau punya aturan tertentu. Nah, jadi yang disebut aritmatika ini polanya kayak apa? Tentunya pernah kalian pelajari ya. Jadi di dalam aritmatika ini, karena tadi saya mengatakan bahwa barisan itu adalah sekumpulan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Sekarang kita lihat dalam aritmatika ini polanya apa sih? Jadi nanti aritmatika dengan geometri itu punya pola yang berbeda. Misalnya begini, contoh. Yang pertama, saya punya barisannya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, saya punya barisannya adalah seperti ini. Nah, dua contoh barisan yang saya berikan ini, dua contoh ini adalah barisan aritmatika. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, dia itu punya pola. Jadi walaupun ini diberikan titik 3, ini dengan melihat pola yang ada, dengan melihat aturan yang berlaku, nanti kita bisa menentukan, oh suku ke 50 berapa misalnya, suku ke 75 berapa, bahkan suku ke 1000 sekian pun bisa kita cari. Tanpa kita harus menjabarkan masing-masing. Kalau harus dijabarkan, waduh, butuh waktu yang cukup lama, ya kan? Dengan mengetahui bahwa polanya adalah seperti ini, aturannya seperti ini, kita dengan mudah bisa menentukan, ya. Sekarang perhatikan, karena ini saya berikan dua contoh yang berbeda. Kita cermati contoh yang pertama. Dari 3, kemudian lompat ke 8, lompat ke 13, lompat ke 18, dan seterusnya, ya. Ini 3 ini yang disebut dengan suku pertama atau disebut U1. U1 bisa ditulis dengan A. Ini yang disebut dengan U2. Ini U3. Ini U4 dan seterusnya. Ya kan? Ini dulu kita lihat yang pertama dulu. Kalau kita perhatikan, pola dari aritmatika adalah selisih. Selisih apa? Selisih dua suku yang berurutan itu adalah tetap. Selisihnya tetap. Dari dua suku yang berurutan. Perhatikan ini. Suku pertamanya 3, suku kedua 8, lalu ke 13, lalu ke 18. Ya kan? Nah, ini selisihnya. Nih, perhatikan selisihnya. Selisihnya ini yang disebut dengan beda barisan. Sehingga B-nya ini bisa dicari dengan U2 dikurangi U1. Atau boleh nggak saya ngambil setelahnya? Boleh, U3 dikurangi U2. Yang tadi dikatakan bahwa ini selisihnya ini tetap. Berarti kalau mau diambil U4 dikurangi U3 pun hasilnya adalah sama, ya kan? Ini kalau kita ambil salah satu saja, ini berarti 8 dikurangi 3, selisihnya adalah 5. Maka perhatikan, dari 3 ke 8 selisihnya 5, 8 ke 13 5, ini juga 5. Ya kan? Kalau kita balik, berarti di sini suku pertama itu adalah 3, ya kan? Suku pertama adalah 3, suku kedua itu 8.
Kenapa bisa dapat 8? Karena 3 ditambah selisihnya. 3 ditambah 5, ya kan? U3. U3 itu 13. Kenapa bisa 13? Karena U2 ditambah 5. U2 berarti 8 ditambah 5. Dan seterusnya. Maka kalau kita perhatikan, ini U3-nya ini adalah suku pertama, A. Berarti ini A ditambah B, ya kan? Kemudian ini suku kedua. 8 ini adalah suku kedua. Suku kedua ditambah B. Sementara suku kedua siapa? A ditambah B. Berarti ini A ditambah B ditambah B. Berarti menjadi A ditambah 2B. Nah, lihat. Kalau suku pertama berarti B-nya nggak ada. B-nya 0. Kalau suku kedua ini koefisien B-nya 1. Kalau suku ketiga, koefisien B-nya adalah 2, ya kan? Maka yang terjadi kalau kita mencari suku ke N, ini pasti, depannya pasti A semua kan? UN suku ke N berarti A ditambah, tadi yang kita lihat. Kalau ini 1, B-nya nggak ada, 0. Kalau 2, B-nya 1, kalau 3, B-nya 2. Berarti ini kalau di sini N, di sini adalah N-1B. Nah, ini adalah rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Sehingga kalau seandainya, ini kita bicara contoh pertama dulu. Misalnya tentukan, yang tadi saya bilang, U75, ini berapa? Kita nggak perlu menjabarkan. U75. Berarti N-nya 75, suku ke 75, nilainya. Kita ambil ke sini, bahwa UN sama dengan A plus N-1B. N-nya berapa? 75, berarti U75 sama dengan A ditambah ini 75 min 1 kali B. A-nya kita lihat, A-nya adalah 3. 75 kurangi 1 itu 74, B-nya adalah 5. Nah, tinggal dihitung. 74 kali 5 itu adalah 70 kali 5 350 tambah 20 370, berarti ini adalah 373. Nah, itu. Kalau kita tahu rumus polanya, rumus bilangannya, barisannya, maka kita bisa menentukan. Seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya dicari suku ke 1000, bisa saja tinggal masukin ke sini. Oke? Nah, kemudian perhatikan contoh yang kedua. Yang kedua itu barisannya 24, 20, 16, 12, dan seterusnya. Hati-hati. Yang pertama itu polanya dia naik. Barisannya naik. Apa yang terjadi kalau barisannya naik, bedanya positif? Nah, maka kalau barisannya turun, nanti B-nya pasti negatif. Karena apa? B itu adalah UN dikurangi UN-1. Lihat, U4 pengurangnya U3. U3 pengurangnya U2. UN pengurangnya UN-1. Sehingga kita bisa melihat nih B-nya. Kalau kita ambil U2 dikurangi U1, boleh. Berarti menjadi 20 dikurangi 24. Min 4. Ya kan? B-nya turun. B-nya negatif, maaf. B-nya negatif. Yang mengakibatkan si barisan itu turun. Nah, seandainya tentukan suku ke, misalnya 22. Nah, ini. Kalau kalian melihat soal yang seperti ini, tentukan suku ke 22. Ini membacanya adalah suku ke 22. Bukan suku ke min 22, karena nggak ada suku negatif. Karena suku dari suatu barisan itu sukunya dimulai dari suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi jangan membaca suku ke min 22, bukan. Atau dengan kata lain, ini yang ditentukan adalah U22. Ini berapa? Itu ya. Jadi tanda strip ini adalah tanda penghubung kalimat ke 22. Jangan sampai salah.
Ini ada orang yang menganggap bahwa sukunya kok negatif. Nggak ada suku negatif ya. Nah, kita pakai apa ini? Ini adalah rumus umum untuk barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Tinggal kita lihat yang ditanyakan U berapa? U22. A-nya berapa? A-nya 24. Berarti ini 22 min 1, hati-hati karena barisannya polanya turun maka B-nya negatif. Ini min 4. Berarti sama dengan 24, ini adalah 21 dikalikan min 4. Berarti 24, ini plus kali min pasti min ya, min 84. Maka sama dengan min 60. Nah, kalau nilai suku tertentu itu boleh negatif. Tetapi suku ke negatif itu enggak ada ya. Ini nilainya kenapa bisa negatif? Ya pasti negatif. Karena kalau kita perhatikan dia turun, ya kan? Turun, semakin lama semakin turun. Nah, ini akan lama-lama menjadi mengecil sampai ke mungkin bilangan positif habis, kemudian akan pasti lari ke negatif. Begitu kan kalau urutan bilangan, suatu bilangan. Oke, dari dua contoh ini silakan dicermati dulu. Baik, kemudian perhatikan ini ada contoh ketiga ya. Kita akan terapkan contoh ketiga. Nah, di sini yang membedakan dengan contoh 1 dan 2, kalau contoh 1 tadi udah kelihatan bahwa barisannya itu ada beberapa barisan dari suku pertama itu dijabarkan sampai dengan suku keempat. Yang kedua juga sama dijabarkan sampai ke suku keempat, hanya bedanya ini polanya naik, ini polanya turun. Kita sudah lihat semua bahwa itu berpengaruh pada nilai B. Yang polanya naik itu nilai B-nya positif, yang polanya turun itu nilai B-nya pasti negatif. Nah, kalau ini tidak dijabarkan barisannya, hanya diketahui. U3 8, U8 23. Berapakah nilai U15? Caranya bagaimana? Tetap kita kembali ke sana. Ya, kita lihat yang diketahui U3. U3 itu kalau kita jabarkan berarti A plus 2B. Ya kan? Berapa nilainya? 8. Kemudian U8. U8 itu kalau kita jabarkan A plus 7B. Berapa nilainya? 23. Nah, kita ambil bagian ini. Bagian ini aja yang kita ambil. Buat apa? Buat dieliminasi. Kita kurangi. A dikurangi A habis. Ya kan? 2B dikurangi 7B. Min 5B. 8 dikurangi 23. Min 15. Ketemu. B-nya adalah min 15 dibagi min 5. 3. Nah, sebelum menentukan suku ke-15, apa yang harus kita tahu dulu? Karena UN adalah A plus N-1B, maka harus tahu A-nya. Ini baru B-nya. A-nya berapa? Kita bawa ke salah satu persamaan. Misalnya, saya bawa ke persamaan pertama. A plus 2B, B-nya 3. Sama dengan 8. 2 kali 3, 6 ya. Berarti ketemu A-nya 2. Nah, dengan seperti ini, yang ditanya U berapa? U15. Berarti A ditambah 14B. Ya kan? Jadi kalau udah otomatis kalian paham bahwa sini adalah N-1, langsung dikurangin saja. A-nya 2, B-nya 3. Berarti ini 2 ditambah 14 kali 3 adalah 42. Jadi sama dengan 44. Nah, ini adalah suku ke-15. Apakah betul? Ya, kalau nanti mau dijabarin silakan. Dari 2 ke 5 ke 8 ke 13 dan seterusnya. Nanti akan ketemu bahwa betul U3 8, U8 23, U15 44. Gitu ya. Itu mengenai barisan aritmatika dulu. Jadi yang untuk barisan aritmatika yang kita gunakan adalah rumus suku ke N.
Nah ini, patokannya di sini. Bahwa UN sama dengan A plus N-1B. Ya. Silakan dipahami dulu. Baik, kita lanjutkan ke suku tengah. Ya. Suku tengah dari suatu barisan aritmatika. Nah, tentunya ini suku tengah itu kita tentukan dulu suku tengahnya itu suku keberapa sebelum kita mencari nilainya. Suku tengahnya dulu, suku keberapa, ya. Misalnya gini, kalau kita ada barisan U1, ada U2, ada U3. Nah, berarti tengah-tengahnya di sini kan. Ini yang disebut dengan suku tengah. Suku tengah itu disebutnya dengan UT. Nih, ini UT-nya ada di sini. Ini suku tengahnya, bukan nilainya, tapi belum nilainya. Suku tengahnya adalah suku kedua. Kalau ini ada 3 barisan. Kalau saya buat lagi U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Nih, tengah-tengahnya di mana? Ini, tengah-tengahnya ada di sini. Nah, itu gambarannya. Jadi bagaimana nanti menentukan nilainya? Bisa menentukan nilainya. Kita pakai UN sama dengan A plus N-1B. Yang menjadi masalah adalah tentukan dulu letak tengah-tengahnya ada di mana. Maka yang menjadi catatan kalian yang memiliki suku tengah, jadi suku tengah itu dimiliki oleh barisan aritmatika dengan apa? Kalau kita perhatikan 2 contoh ini, berarti syaratnya apa? UT dimiliki oleh BA yang sukunya ganjil. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan mencari, kalau di statistik itu mencari median. Hanya bedanya kalau median itu datanya genap bisa. Tetapi karena ini yang diminta adalah suku ke, suku tengahnya adalah suku ke. Maka kalau ganjil kalau genap nggak bisa. Nggak mungkin kita menentukan suku ke 3,5. Nggak ada, ya. Jadi nilai bukan nilai, suku ke sekian itu harus bulat. Suku ke 1, suku kedua, suku ketiga. Nggak ada, sekali lagi nggak ada nilai suku ke 3,5, suku ke 3,25, nggak ada, ya. Maka yang menjadi syarat ini adalah dimiliki suku tengah itu hanya dimiliki oleh barisan aritmatika yang sukunya ganjil. Yang sukunya ganjil. Kita perhatikan. Di sini ada 3 suku. Suku tengahnya adalah suku kedua. Ya kan? 3 suku, tengahnya 2. Ini ada 7 sukunya. Tengahnya adalah 4. Kalau 13, tengahnya berapa? 7. Kalau 21, tengahnya berapa? 11. Nah, jadi bagaimana menentukannya? Suku tengah itu akan sama dengan suku ke, ini dulu, N, ini suku ke N ya. Ganjil. N kita tambah 1 dulu dibagi 2. Dengan syarat N adalah ganjil. Nah ini. Jadi letak, ini adalah letak. Letak suku tengah. Sekali lagi, belum ke nilainya, letaknya dulu. Letaknya dulu, baru nanti kita lihat nilainya, ya. Ini belum ke nilainya, ini baru letaknya dulu, sekali lagi, ya. Nah, setelah kita bisa menentukan letaknya, baru nanti kita bisa mencari nilainya. Saya berikan contohnya. Baik, perhatikan contoh ini ya. Diketahui barisan aritmatika memiliki suku ganjil. Jika nilai suku kedua adalah 9, suku ke-11 adalah 45. Berarti ini sukunya sebanyak 11 ya, semuanya 11. Ganjil. Tentukan letak suku tengah. Nah, tadi letak suku tengah itu kita lihat di situ. Berarti N plus 1 per 2. N-nya 11. 11 ditambah 1 dibagi 2. Berarti suku tengahnya adalah suku ke-6.
Nah, itu tengah-tengahnya, suku ke-6. Berapakah nilai UT-nya? Karena yang mau dicari UT berapa? Sama saja mencari U6. Ya kan? Karena tengah-tengahnya ada di suku ke-6. Mencari UT berapa sama dengan mencari U6. Tinggal pakai yang tadi. Bahwa UN adalah A ditambah N-1B. Nah, A-nya belum tahu di sini. Ya kan? Nih, kalau kita menggunakan U6 adalah A ditambah 5B. B-nya juga belum tahu. Lalu pakai bagaimana? Yang tadi. Ada U2. U2 itu adalah A plus B sama dengan 9. Ada U11. A ditambah 10B sama dengan 45. Ini kita eliminasi. Ini min 9B. Ini adalah min 36. Berarti ketemu B-nya 4. B-nya 4 berarti dengan sendirinya A-nya 5. Ya kan? B-nya 4, A-nya 5. Kita tinggal masukin ke sini. Berarti U6 sama dengan A 5 plus 5 kali B. 20 tambah 5, 25. Ya. Nah, baik, seperti itu untuk gambaran mengenai barisan aritmatika. Jadi sekali lagi bahwa aritmatika itu ciri khususnya adalah dia punya selisih yang tetap. Selisih antara dua suku yang berurutan adalah tetap. Jadi jangan mengatakan selisih dari suku keberapa ke keberapa, tapi harus selisih dua suku yang berurutan tetap. Yang kedua, kalau itu yang disebut beda. Yang kedua, kalau B-nya positif berarti pola barisannya naik, bertambah besar. Kalau B-nya negatif, pola barisannya turun, berkurang. Ya, suku tengah ini sudah. Nah, ini dulu yang saya berikan untuk gambaran mengenai barisan aritmatika. Kita ketemu lagi di pertemuan atau materi berikutnya. Terima kasih buat semuanya ya, selamat belajar.